Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengkaji beberapa materi, yaitu materi yang berkaitan seputar materi nahwu, dan ini kita bagi dalam 3 chapter atau 3 sesi. Sesi pertama yaitu pembahasan tentang nasy'atu ilmin nahwi, kemudian yang kedua pembahasan tentang sirah dzatiyah dari Imam Sibawayh atau biografi imam yang terkenal yaitu Imam Sibawayh dalam ilmu nahwi. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan tentang munculnya madhab Al-Kufah dan madhab Al-Basrah. Oke, langsung saja kita mulai dengan sesi pertama, chapter pertama yaitu nasy'atu ilmin nahwi. Hadirin sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala takaffala bihifdzi Al-Quran, bahwasanya Allah telah menjamin kesucian Al-Quran dan akan menjaga, sehingga yang kita dapat rasakan sampai saat ini yaitu bahasa Arab itu masih terjaga hingga saat ini. Kalau kita melihat bahasa-bahasa selain Arab, yaitu bahasa Inggris, jangan jauh kemana, kita lihat bahasa Indonesia bahasa kita sendiri itu bahasa Indonesia. Ini adalah bukan bahasa Indonesia yang kita pakai sekarang. Ini bukanlah bahasa yang 100 tahun lalu yang dipakai orang-orang Indonesia, karena udah dari 100 tahun berlalu aja itu udah mengalami perubahan, apalagi ribuan tahun. Akan tetapi bahasa Arab kita masih sampai sekarang masih merasakan bahwasanya bahasa yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sampai kepada kita. Dan terlepas dari itu, ini ada kontribusi juga dari beberapa sahabat dan juga beberapa tabi'in, biar kita lebih paham dia situasi Arab seperti apa. Orang bangsa Arab ketika sebelum zaman Nabi, bahkan zaman jahiliyah, mereka ketika ingin memberikan satu faedah atau berbicara dalam bahasa Arab, contohnya dhahaba Muhammadun, itu mereka sepakat dengan kaidah itu, dhahaba Muhammadun, bukan dhahaba Muhammadan. Dan mereka tidak mengatakan bahwasanya itu fa'il, bukan. Dhahaba Muhammadun, kemudian ketika memberikan faedah yang kedua, qabaltu Muhammadan, bukan Muhammadun, karena mereka sepakati caranya seperti ini, tanpa ada satu kaidah atau tulisan-tulisan yang dibukukan atau istilah-istilah yang dibukukan dan orang-orang berujuk ke itu. Akan tetapi ini telah menjadi kebiasaan adat istiadat yang udah disepakati oleh orang-orang Arab pada waktu itu. Dan ini ini berkelanjutan sampai dengan zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwasanya di zaman Nabi itu adalah zaman di mana sastra ditampilkan, diunggulkan, bahkan diperlombakan sampai itu ditempel-tempel di mana-mana. Pada zaman itu adalah zaman sastra Arab sangat berkembang. Nah, dan konsep yang seperti ini, yaitu mereka berbicara bahasa Arab tanpa mengalami kesalahan dan tidak ada satu kaidah pun yang mereka jadikan patokan, kaidah yang tertulis seperti pada zaman kita sekarang. Dan ini berkelanjutan sampai dengan zamannya Umar bin Khattab. Nah, di zamannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini baru mulailah masuk al-ajam, bahasa-bahasa selain Arab itu mencampuri bahasa-bahasa Arab. Jadi ada bahasakan, dan kita ketahui bahwasanya di zaman Umar ini mulai banyak futuhat, banyak penaklukan wilayah-wilayah tertentu yang dulunya bukan wilayah Arab. Dan kita ketahui juga bahwasanya zaman itu ada dua bangsa yang sangat besar, yaitu bangsa Faris, bangsa Persia, dan bangsa Romawi. Di sini mulailah orang-orang mengalami kesalahan dalam berucap bahasa Arab, yaitu istilahnya dalam bahasa Arab ada yalhan. Meskipun kata lahan ini kalau zaman sekarang berbeda artinya dengan lahan yang lahnun yang terjadi pada zaman itu. Sampai suatu ketika itu orang-orang bahasa Arab rata-rata semuanya salah berucap dalam bahasa Arab. Wala yalhan illa arba, itu
sampai di posisi di mana orang-orang semua rata-rata orang bahasa Arab itu mengalami kesalahan dalam berucap bahasa Arab, kecuali ada 4 orang yang tersisa yang mereka masih menjaga keaslian bahasa mereka, yaitu yang pertama Asy-Sya'bi, kemudian yang kedua adalah Abdul Malik bin Marwan, kemudian yang ketiga adalah Al-Hajjaj ibnu Yusuf kalau nggak salah saya, kemudian Fari'ah, dan orang yang paling afsah, yang paling fasih dalam berbicara adalah Al-Hajjaj. Nah, Abdul Malik bin Marwan ini punya anak, dan setelah itu anaknya menjadi amir juga, amirul saya lupa amirul di tempat mana. Intinya dia meskipun amir dan dia tidak diragukan lagi dalam siasanya, dalam ilmu politiknya dia sangat cerdas, akan tetapi dia mengalami kesalahan, melakukan kesalahan-kesalahan dalam berucap bahasa Arab. Pada satu riwayat dikatakan bahwasanya anaknya Abdul Malik ini, yaitu Al-Walid ibnu Abdul Malik, pernah berkata kepada salah seorang sahabatnya, dia berkata dengan lafaz seperti ini, ya fulan, man khotanak. Dia berucap dengan kata khotanak. Nah, khotanak yang diartikan sebagai dari artinya khitan, man khotanak. Nah, seketika mendengar ini, yang orang yang temannya tadi langsung marah, wahai hak, madza taqul, katanya, apa yang kamu katakan? La'allaka, kemudian ditafsirkan, diperbaiki oleh sahabat tadi, la'allaka taksid, bisa jadi yang kamu maksudkan wahai amir adalah man khotnuk, sedangkan khotnuk artinya akriba, yaitu keluarga dekat dari perempuan, dari jihad perempuan. Nah, itu perbedaan khotanak dan khotnuk aja itu udah menjadikan permasalahan, dan ini terjadi di amir. Dia seorang amir, akan tetapi dia melakukan melakukan kesalahan dalam berucap bahasa Arab. Dan kesalahan-kesalahan tadi yang dilakukan oleh bangsa Arab dalam berucap, ya namanya lahan, itu berkelanjutan dari zamannya Umar bin Khattab kemudian sampai dengan zamannya Ali bin Abi Thalib. Nah, di zaman Ali bin Abi Thalib ada salah satu kibaru tabi'in yang terkenal, namanya Abdul Aswad, kalau nggak salah namanya Zalim Abdul Aswad Ad-Du'ali dari Bani Kinanah. Silakan kalian cek di riwayat-riwayatnya. Nah, Abul Aswad ini dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya dia gelisah, resah, dan melihat bahwasanya masyarakat Arab itu banyak sekali mengalami kesalahan dalam berucap bahasa Arab. Jadi akhirnya dia inisiatif sendiri datang ke Amir di Kufah waktu itu namanya Ziyad. Kemudian dia datang ke Ziyad, wahai Ziyad, inni uridu an anhuwa nahwan yarbituna kalamun nas. Sesungguhnya aku ingin menukil satu nukilan atau nahwu, kaidah nahwu, sehingga orang-orang berpacu pada nahwu tersebut. Nah, kemudian karena Khalifah Amirul Mukminin, yaitu Ziyad, seorang gubernur, itu melihat bahwasanya ini tidak terlalu menarik, jadi kata sang Amir adalah katanya, nggak perlu untuk saat ini, nggak perlu nulis itu. Tapi setelah Abul Aswad Ad-Du'ali ini mengajukan saran tersebut untuk dibuatkan satu ilmu yang kaidah-kaidah yang mengikat atau membuat bahasa Arab itu sistematis. Nah, tidak lama kemudian ada seorang pemuda yang datang kepada Amir tersebut, ke Ziyad, kemudian dia mengadukan permasalahan tentang warisan. Dan perkataan yang pertama kali diucapkan ketika dia ingin mengadu kepada Amir, apa katanya? Katanya adalah, ini sangat terkenal, perkataannya adalah, mata abana wataroka banuna. Mata abana wataroka banuna, yang sebenarnya kan adalah mata abuna wataroka banina. Tapi pemuda ini salah berucap karena dia nggak paham kaidah bahasa Arab seperti apa dan udah mengalami banyak kesalahan. Katanya apa? Mata abana wataroka banuna. Nah, seketika Amir mendengar hal ini langsung kaget. Wahai hak, katanya, apa ini? Apa yang kamu maksudkan? Maksudmu adalah mata abuna wataroka banina. Nah, dari kejadian ini Ziyad tadi, sang Amir, akhirnya memanggil Abul Aswad kembali dan
diperintahkan untuk membuat satu kaidah nahwiyah dalam bahasa Arab. Itu satu riwayat. Dan diriwayatkan juga ada beberapa riwayat yang lain, sebenarnya riwayatnya banyak dan ini riwayat yang sangat terkenal juga. Bahwasanya suatu ketika Abul Aswad Ad-Du'ali, terlepas dari bahwasanya ilmu nahwu ini adalah dari perkataan Ali bin Abu Thalib, tapi pelopor yang sangat berperan penting ini adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, Abul Aswad Ad-Du'ali suatu ketika berjalan dengan binsnya, dengan anak perempuannya di malam hari, dan keadaan saat itu situasi adalah menunjukkan bahwasanya langit sangat cerah dan tampak indah. Jadi seketika anaknya tadi yang sedang berjalan dengan Abul Aswad Ad-Du'ali, anaknya yang perempuan, mengungkapkan uslubut ta'ajub, jadi ta'ajub kepada langit-langit yang ada di sekitarnya. Kemudian apa katanya? Kata bintunya, kata anaknya ini adalah ma ajmalus samai. Ini dia uslubut ta'ajub, tapi dia salah berucap, dia mengucapkan dengan ma ajmalus samai. Ma ajmalus samai itu bisa dipahami bahwasanya ini adalah istifham, bukan ta'ajub, tapi istifham. Ma ajmalus samai artinya apa yang paling indah di langit. Kemudian bapaknya menjawab nujumuha. Kemudian dijawab pertanyaan tadi karena bapaknya menyangkal bahwasanya ini adalah pertanyaan nujumuha. Kemudian anaknya juga berkata lagi, wahai abi, sebenarnya saya bukan bertanya, tapi saya mengungkapkan uslubut ta'ajub. Kemudian diperbaiki oleh ayahnya. Seperti apa alamut ta'ajub? Alamatut ta'ajub itu yang benar adalah ma ajmalas samaa. Jadi ajmala ada ala wazni af'ala, kemudian as-samaa itu maf'ul. Nah, setelah kejadian itu Abul Aswad Ad-Du'ali melaporkan kejadian ini kepada Khalifah Ali bin Abu Thalib. Kemudian Ali menuliskan beberapa kaidah-kaidah kecil yang berkaitan dengan nahwu, dan memberikan satu lembar ini yang berisi kaidah-kaidah, dan berkata kepada Abul Aswad Ad-Du'ali, unhu hadzan nahwa. Nah, dari sini kata nahwu itu menyebar. Unhu hadzan nahwa artinya salinlah atau ambillah ini tulisan-tulisan, disalinlah tulisan-tulisan. Unhu hadzan nahwa. Dan kemudian dikembangkan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Yang pertama ditulis adalah babul istifham, dan dengan segala yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan bahasa Arab yang terjadi di masyarakatnya.